Misalnya ada seorang PNS wanita yang dimutasikan oleh pimpinannya ke suatu daerah sehingga terpisah jauh dengan suami dan anaknya. Apakah PNS wanita ini bisa mengajukan keberatan kepada pimpinannya? Kita simak di video kali ini tentang mutasi PNS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersua kembali di channel Guru Mande, channel yang membahas seputar PNS, P3K, dan juga pensiunan. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga kita tetap sehat dan juga tetap taat ya di sisa-sisa usia kita yang sudah punah ataupun yang Bapak Ibu yang masih aktif sebagai pegawai negeri sipil. Di dalam dunia PNS kita tentu mengenal yang namanya mutasi dan promosi. Dan ini ada sebuah pertanyaan, jika misalnya ada satu kasus seorang wanita PNS itu dimutasikan oleh pimpinannya sehingga dia jauh dari suami dan juga anaknya. Nah, apakah PNS wanita ini bisa komplain, bisa mengajukan klaim, bisa mengajukan keberatan kepada pimpinannya? Nah, kita akan bahas tentang ketentuan mutasi dari PNS ini. Payung hukumnya di dalam PP nomor 17 tahun 2020 di pasal 3 ayat 1 itu menyebutkan bahwa presiden itu adalah pemegang kekuasaan tertinggi dari pegawai negeri sipil, sehingga presiden itu berwenang menetapkan pengangkatan, kemudian pemindahan, dan juga pemberhentian dari PNS. Tetapi di dalam prakteknya presiden ini tidak melakukannya sendiri, tetapi bisa mendelegasikan kepada lima golongan atau lima pihak ya. Yang pertama adalah menteri di kementerian, misalnya Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan lain-lain. Nah, di situ termasuk dia Jaksa Agung dan juga Kepala Polri. Kemudian pihak yang kedua yang bisa didelegasikan untuk melaksanakan fungsi pengangkatan, pemindahan, dan juga pemberhentian PNS ini adalah pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian. Kemudian juga yang ketiga adalah di Sekjen atau Sekretaris Jenderal di Sekretariat Lembaga Negara dan lembaga non-struktural. Juga pihak keempat yang bisa didelegasikan oleh presiden itu adalah gubernur di provinsi, dan yang terakhir, yang kelima adalah bupati atau wali kota di kabupaten atau di kota. Nah, itu adalah 5 pihak yang bisa didelegasikan oleh presiden untuk melaksanakan fungsi tadi, pengangkatan, pemindahan, dan juga pemberhentian dari PNS. Nah, sementara untuk ketentuan mutasi ya yang kita bicarakan ini, itu sudah ada di aturan BKN. Di aturan BKN nomor 5 tahun 2019. Nah, instansi pemerintah yang ditunjuk tadi, yang diberi delegasi oleh presiden itu bisa merencanakan tentang mutasi dari PNS ini. Ya, tentu dengan memperhatikan beberapa aspek ya. Yang pertama adalah kompetensi tentu ya. Kemudian pola karir, pemetaan pegawai, kelompok rencana suksesi atau talent pool, kemudian juga perpindahan dan pengembangan karir, penilaian prestasi kerja atau kinerja dan perilaku kerja, juga kebutuhan organisasi. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh penerima delegasi tentang pemindahan atau mutasi dari PNS itu ya. Kemudian mutasi PNS itu sendiri itu bisa mutasi PNS di dalam satu instansi pusat atau instansi daerah, nah itu sudah biasa ya. Kemudian juga mutasi PNS itu antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Kemudian yang ketiga itu bisa juga mutasi PNS itu antar kabupaten, antar kota, dan juga antar provinsi. Yang keempat, mutasi PNS itu provinsi atau kabupaten atau kota ke instansi pusat atau kebalikannya dari pusat ke daerah. Nah, itu juga mutasi. Kemudian yang terakhir adalah mutasi PNS antar instansi pusat. Itu dimungkinkan ya untuk PNS ini. Kemudian berapa lama untuk mutasi ini? Menurut regulasi yang ada itu paling sedikit 2 tahun, paling lama itu 5 tahun. Tentu dengan perhatikan tadi kompetensi dan yang lainnya
sehingga mutasi ini tidak menjadi problem tersendiri gitu di kemudian hari. Nah, kemudian juga patut dicatat Bapak Ibu ya, bahwa di pasal 162 PP nomor 11 tahun 2017, yaitu masih tentang mutasi, disebutkan bahwa pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi merupakan manajemen karir yang harus dilakukan dengan menerapkan sistem merit ya. Apa itu sistem merit? Yaitu adalah kebijakan yang manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan juga kinerja secara adil dan wajar tanpa ada perlakuan istimewa untuk satu golongan dan juga perlakuan yang tidak adil terhadap golongan yang lain. Itu semuanya disamakan ya dengan sistem merit itu, karena berdasarkan tadi kualifikasi, kemudian kompetensi, dan juga kinerja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kasus ibu PNS tadi dimutasi oleh pimpinannya, apakah bisa klaim, bisa mengajukan keberatan? Nah, kita gali dulu dari peraturan ya terkait PNS ini, yaitu di Undang-Undang ASN. Nah, PNS yang notabene merupakan ASN memiliki kewajiban sebagaimana diuraikan di pasal 24 ayat 1 Undang-Undang ASN. Ya, di sini ada 5 ketentuan di dalam pasal tersebut tentang PNS. Pertama adalah setia dan taat pada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan juga pemerintahan yang sah. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN. Yaitu menjaga netralitas ya. Kemudian yang keempat, ini poin yang penting juga, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Ini poin yang paling penting ya untuk menjawab tentang mutasi ini. Jadi bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Nah, yang kelima, ini masih berkaitan dengan yang keempat, bahwa kesediaan untuk ditempatkan di mana saja itu adalah salah satu konsekuensi PNS dan sebagai tanda komitmen menjadi PNS. Nah jadi belum ada ya. Saya belum menemukan aturan yang betul-betul membahas, aturan yang betul-betul mengatur tentang keberatan mutasi dari PNS itu terhadap pimpinannya. Tapi untuk menjadi referensi bagi Bapak Ibu sebagai PNS yang masih aktif ya, itu bisa nanti mempelajari atau searching ya tentang bagaimana alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Karena kalau misalkan ada keberatan dari PNS yang dimutasi itu dengan pimpinannya, maka itu termasuk adalah sengketa yang diatur di dalam sengketa tata usaha negara. Ya, jadi Bapak Ibu, demikian tentang mutasi PNS ini. Apakah bisa mengajukan keberatan? Nah, sepanjang ini saya belum mengetahui tentang aturan yang mengatur tentang hal tersebut, tapi yang paling jelas adalah bahwa PNS itu siap ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini semoga ini menjadi edukasi bagi kita semua, bagi Bapak Ibu yang masih aktif sebagai PNS ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.